Pembalasan ketujuh. Suasana makan malam di sebuah villa dengan bangunan yang sangat mewah itu terasa sangat indah sekali bagi seorang Darren Putra Zen. Tapi, berbeda dengan yang dirasakan oleh seorang Dion Putra Bintang Zen. Sejak tadi, Dion selalu saja melototkan mata ke arah sang ayah kandung yang tidak mau diakui itu. Apalagi, dengan kelancangan dirinya yang selalu saja berusaha mendapatkan perhatian dari bundanya. Dion bahkan langsung saja memukul tangan sang ayah saat Darren ingin diambilkan makanan tadi. Tingkah laku Dion itu bukannya membuat seorang Darren Putra Zen marah atau menjadi benci dengan anaknya. Tapi, dia malah tersenyum senang. Bahkan saat dikatakan sebagai orang gila saja oleh Dion tadi, Darren malah semakin tersenyum. Seolah semua yang dikatakan oleh anaknya itu adalah hal yang sangat menyenangkan sekali bagi dirinya. Makan saja yang benar, Darren. Jangan memancing amarah Dion lagi. Kau tegur Yuri akhirnya, karena merasa sangat jengah sekali melihat keadaan ayah dan anak kandung itu. Dionnya saja yang selalu marah-marah. Sayang. Dia. Jangan panggil Bunda saya dengan kata sayang ya. Dion, jangan seperti itu nak. Bunda tidak pernah mengajar Jan anak bunda ini berbicara tidak sopan dengan orang yang lebih tua. Nasihat Yuri sambil mengelus punggung anaknya yang terlihat naik turun. Karena dia baru saja marah-marah sampai dia sesak nafas. Dia yang lancang. Bunda. Main panggil bunda dengan panggilan sayang saja. Emang siapa dia? Enak saja mulutnya berbicara begitu dan Dion juga sangat tidak suka dia berbicara seperti itu lagi. Dion tidak mau lelaki buaya ini mengucapkan kata-kata yang sangat menjijikan itu lagi kepada bunda. Dion tidak sudi. Bunda. Dion tidak sudi. Iya sayang. Udah. Jangan marah-marah lagi. Sebaiknya kita makan saja. Kasihan loh. Makanannya tidak kita habiskan. Semua makanan ini mahal loh dan jangan sampai kita mubazir dengan makanan. Iya bunda. Darren yang baru saja diteriaki dan dikatakan buaya oleh anaknya. Hanya diam saja karena dia merasa apa yang dilakukan oleh anaknya memang sangat pantas sekali. Dia memanggil sayang kepada Yuri, walaupun dia masih sah istri pertama dari Darren. Tapi, dia juga sangat tahu, pasti hati anaknya sangatlah sakit sekali. Sampai dia mengatakan dia buaya, karena dia yang memiliki 2 istri. Ayah akan menceraikan wanita itu besok. Dion, kamu tidak perlu cemas lagi, karena ayah juga tidak mau lagi hidup dengan dirinya. Sepulang dari sini, ayah akan langsung mengurus perceraian ayah dengan dia. Yakin? Anda tidak takut lagi dengan kedua orang tua Anda? Ejek Dion sambil terus memakan makanannya. Anak manja dan selalu saja berlindung di bawah ketek orang tua saja. Masih mau saja membual seperti ini. Umur saja yang sudah tua. Tapi, nyalinya kayak anak usia 1 tahun. Ejek Dion lagi, dengan tanpa bersalah sama sekali. Ayah benar-benar akan menceraikan dia. Dion dan sekarang, kakek san nenek kamu, tidak akan bisa menghalangi keinginan ayah. Karena mereka juga sangat kecewa dengan semua yang telah dirahasiakan oleh wanita itu. Bahkan, yang membuat lebih dramatis lagi. Kakek dan nenek kamu yang melihat langsung seperti apa menantu kesayangannya itu masuk ke dalam apartemen kekasihnya. Jadi, tidak ada lagi yang akan menghentikan semua keinginan ayah. Dion, jawab Darren dengan tersenyum senang. Anda sungguh sangat banci sekali. Sama orang yang sudah tua bangka saja, takut. Padahal Anda lebih kuat dari mereka. Saya merasa sangat sedih sekali jika Anda benar-benar adalah ayah kandung saja. Sungguh sangat malang sekali, saya mempunyai ayah kandung yang sangat pengecut sekali, seperti Anda. Sudah Dion, jangan bicara begitu lagi, nak. Tidak boleh berbicara kasar seperti itu. Bunda tidak suka ya, sayang. Yuri masih saja berusaha menahan hati anaknya, yang sekarang tengah diselimuti kemarahan, karena ketika dia dan ayah kandungnya pertama kali bertemu, Darren mengatakan hal yang sangat menyakiti dirinya dan Yuri merasa kalau Darren telah merendahkan harga dirinya yang selama ini selalu dia junjung tinggi. Bagi Dion,
walaupun dirinya miskin harta. Tapi, tidak boleh ada yang merendahkan harga dirinya. Makanya, Dion selalu ingin juara pertama, karena dia yang tidak mau direndahkan lagi. Cukup mereka miskin harta. Tapi, mereka tidak boleh, tidak memiliki harga diri. Dion hanya bicara fakta kok bunda. Di mana salahnya coba? Dia bahkan baru mau mencari kita, ketika kedua orang tuanya telah merasakan sebuah penyesalan. Jika saja, sampai tua dan meninggal. Dua pasangan tua itu tidak melihat keburukan menantu kesayangannya. Mana mau dia makan malam dengan Dion waktu itu dan berbicara dengan Dion. Sekarang Dion malah merasa sedikit aneh saja bunda. Jika mereka tidak membutuhkan kita, mereka bahkan dengan sangat lancang langsung saja membuang kita. Tapi, di saat mereka butuh, barulah mereka ingin mengambil kita lagi. Emangnya kita apa ya? Bunda, keluarga itu memang sangatlah menjijikan sekali. Mentang-mentang dia orang kaya. Jadi, seenaknya saja dengan kita. Yuri merasa, apa yang dikatakan oleh anaknya itu sangat benar sekali. Yuri yang merasakan langsung seperti apa kejamnya mereka. Mengusir Yuri yang sedang hamil darah daging anaknya. Bahkan, mereka juga sangat tidak merasa bersalah. Bahkan mereka juga mengatakan kata-kata yang sangat kasar sekali kepada Yuri waktu itu. Waktu dia pergi meninggalkan rumah, yang juga dihadiahkan oleh sang suami, saat mereka baru menikah waktu itu. Jadi, sekarang, saat mereka berbuat baik, sepertinya ada sebuah maksud. Makanya, Yuri harus selalu waspada dan harus selalu di dekat anaknya itu. Pasti, keluarga Zen sedang mengincar Dion putra bintang Zen. Anaknya, untuk menjadi penerus dari semua kekayaan dari netizen Corp. Yuri seolah bisa menyusun puzzle yang sedang dia rangkai di dalam kepalanya. Sini peluk bunda. Dion dan Yuri sekarang tengah tidur dalam satu kamar. Karena dia sangat tahu anaknya sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Karena amarahnya yang masih belum mereda kepada ayah kandungnya sendiri. Walaupun Yuri belum mengiyakan semua perkataan Darren tentang dia yang ternyata adalah ayah kandung dari anaknya, Dion. Tapi, Yuri seolah paham kalau anaknya bisa dengan mudah menebak semuanya. Karena dari segi fisik saja, Dion dan Darren sudah seperti anak kembar saja. Karena wajah mereka yang sangat mirip sekali. Bahkan, sebenarnya sifat Dion dan Darren itu juga sama. Sama-sama keras kepala, pendendam dan sangat mudah tersulut emosi jika ada yang berani merendahkan harga dirinya. Udah, lupakan semua pikiran yang mengganggu Dion ya, nak. Tidur dengan nyenyak, sebab besok kita akan langsung pulang kan? Tanya Yuri dan langsung dijawab anggukan oleh Dion. Bunda akan di sini, menemani Dion. Jeti, ayo pejamkan mata dan tidur sambil peluk bunda. Di saat Dion dan Yuri sedang berusaha untuk tidur, Darren sekarang sedang terlihat bersitegang dengan orang tuanya yang sedang menelepon dirinya. Bisa tidak sih, sekali saja, Mami dan Papi tidak mencampuri urusan Darren. Darren juga ingin bahagia juga, seperti orang lain. Darren juga ingin hidup dengan sangat bahagia dengan keluarga kecil Darren. Jangan terus menekan Darren. Please, ini sangat menyakitkan sekali bagi Darren. Apa 17 tahun lebih? Belum cukup juga untuk Papi dan Mami membiat hidup Darren hancur. Hah? Tolong, sekali saja, jangan campuri urusan Darren lagi. Darren hanya ingin bahagia. Tolong. Di sebuah rumah mewah, tempat keluarga Zen tinggal, saat ini Yola Zen dan Akbar Zen memang sedang menghubungi anaknya, Darren, untuk menyuruh membawa Yuri dan juga cucu mereka, Dion. Yola Zen dan Akbar Zen menginginkan agar Dion dan Yuri bisa tinggal di rumah mereka saja, daripada tinggal di villa terus-menerus. Apalagi villa itu juga jauh dari pusat kota. Maksud awal Yola Zen dan juga Akbar Zen sebenarnya sangat baik. Tapi, itu dilakukan di waktu yang kurang tepat sekali. Sebenarnya, mereka sudah berusaha untuk memberikan waktu agar keluarga kecil anaknya itu bisa berkumpul terlebih dahulu. Tapi, karena rasa kangen mereka yang sangat besar kepada cucu mereka, Dion. Makanya sekarang, mereka memberanikan diri menelepon anak mereka, Darren. Mami dan Papi hanya ingin bertemu dengan Dion sebentar saja.
Darren, kami sangat kangen dengan wajahnya dan kami juga ingin dekat dengan Dion. Bujuk Yola Zen dan Akbar Zen lagi. Maaf, jangan pernah paksa Darren. Mami dan papi pikir semuanya dapat dengan mudah berubah, seperti keinginan papi dan mami. Bahkan sekarang saja, Darren kesusahan untuk berbicara dengan Dion. Bahkan, tadi dia sampai mengamuk karena tidak mau mengakui Darren sebagai ayah kandungnya. Bukan hanya itu saja, Yuri juga hampir melakukan hal yang sama. Karena dia telah menganggap kalau kami telah bercerai dan tidak ada ikatan lagi di antara kami, katanya. Dia bahkan juga tidak mau berdekatan dengan Darren. Bisa papi dan mami pikirkan, bagaimana rasanya menjadi Darren sekarang. Jetty tolong, jangan ganggu Darren dulu. Sampai semua masalah selesai, Darren benahi. Serta, tolong papi dan mami bilang sama. Menantu kesayangan mami, kalau Darren tidak bisa diganggu dulu. Bilang saja sama dia, Darren pergi ke luar negeri untuk urusan penring. Ngapain juga, dia masih hubungin kamu. Dasar menantu tidak berguna dia. Cuman menang, karena anak orang kaya saja. Rugi banget rasanya. Mami memperlakukan dia dengan sangat baik. Apalagi dengan anaknya. Rasanya sekarang, Mami dan Papi akan membejek-bejek otaknya. Karena berani sekali, dia mempermainkan keluarga Zen sampai puluhan tahun dan dia dengan seanak dengkulnya masih berhubungan dengan kekasihnya. Apalagi dia sampai punya anak lagi. Untung saja, anak itu tidak jadi lahir, sehingga tidak ada lagi drama lainnya dalam hubungan kamu, Darren. Mami rasanya sangat tidak sudi lagi berhubungan dengan dirinya. Kalau perlu, kamu langsung saja talak 3 dia dan ajukan perceraikan. Mami dan Papi sudah tidak butuh dia lagi. Sekarang Mami dan Papi hanya butuh melihat anak satu-satunya kami bisa hidup berbahagia dengan anak dan juga istrinya. Mami dan Papi akan merestui hubungan kamu dengan Yuri dan akan membiarkan kamu hidup berbahagia dengan Yuri dan juga Dion. Sayang. Darren hanya mendengarkan saja apa yang akan dikatakan oleh kedua orang tuanya itu. Darren sudah tidak butuh lagi larangan dari mereka. Karena Darren sudah memutuskan dia akan hidup bersama dengan anak dan juga istrinya mulai dari sekarang. Darren akan mencoba berdamai dengan semua yang dia lakukan di masa lalu. Sekarang, dia akan melakukan apapun untuk keluarganya. Darren akan melakukan apapun untuk kebahagiaan anak dan juga istrinya. Walaupun nanti, dia yang akan mendapatkan banyak masalah. Karena dia sudah siap dengan semua konsekuensi yang akan dia hadapi, mulai dari sekarang. Darren merasa akan ada jalan yang sangat terjal sekali, yang harus dia hadapi. Karena dia sudah menduga, keluarga Mera tidak akan pernah bisa membiarkan calon menantu potensial seperti dirinya lari dari keluarganya. Orang tua Meira pasti akan melakukan berbagai cara agar dia tidak akan pernah menceraikan Meira dan tidak memperlakukan Meida dengan sangat baik nantinya. Jetty, Darren sudah sangat siap dengan semua yang akan dia hadapi di masa depan. Untuk melindungi anak dan juga istrinya di masa depan. Dion dan Yuri sudah tertidur dengan sangat lelap sekali. Ibu dan anak itu saling berpelukan sampai membuat Darren cemburu melihatnya. Dia juga ingin dipeluk seperti itu, karena sudah sangat lama. Dia tidur sendirian dan tidak pernah melihat pemandangan yang terasa sangat indah sekali saat dia tangkap di matanya sendiri. Perlahan-lahan, Darren mengganti bajunya menjadi baju yang bisa dia pakai untuk tidur dan setelah dia merasa nyaman, Darren langsung saja mendekat ke arah ranjang. Mata Darren sejak tadi bahkan tidak pernah lepas dari wajah damai anak dan juga istrinya sekarang. Selamat tidur anak ayah. Cuk. Selamat tidur juga, istriku sayang. Cuk. Darren memberikan satu kecupan selamat tidur dengan sangat pelan sekali, takut membangunkan anak dan juga istrinya itu. Setelah puas melihat wajah anak dan istrinya, Darren langsung saja mencari posisi yang sangat bagus untuk tidur dan dia bisa tidur di belakang sang istri, Yuri. Setelah itu, Darren langsung saja memeluk tubuh istrinya. Senyuman langsung dapat Darren rasakan. Karena dia bisa merasakan kembali memeluk tubuh istrinya saat akan tidur seperti ini. Selamat tidur semuanya. Darren, Dion dan Yuri terlihat tidur dengan sangat damai sekali. Dengan posisi yang berada di tengah dan diapit oleh dua pria ganteng yang sangat dia sayangi.
Yuri terlihat sangat beruntung sekali. Bisa dipeluk di depan dan di belakang oleh suami dan juga dengan anak kandungnya itu. Untung saja, Yuri sedang tidur dengan sangat nyenyak. Jika dia bangun, pasti dia akan mengamuk. Karena Darren yang sangat lancang sekali memeluk tubuhnya saat sedang tertidur dengan anaknya. Seperti sekarang ini. Jika Dion, Darren dan juga Yuri tertidur dengan sangat nyenyak. Berbeda dengan Meira yang sedang menahan kesal kepada anaknya. Yang tumben sekali, sangat manja sekarang. Biasanya, jika malam tiba, Meira akan berbincang banyak hal dengan sang kekasih. Tapi sekarang harus ditunda dulu, karena Meida, anaknya malah ingin tidur dengan dirinya. Bahkan sampai memeluk tubuh Meira dengan sangat erat. Gagal rencana gue, untuk bisa menghabiskan malam dengan dia deh. Pembalasan ke-8.